Ini kok mati? Gayo bisa mendengar Bu Pesi? Bisa, Bu. Oke. Orang ono. Sudah Bu Pesi alihkan. Bisa Itu Selamat sore semuanya, anak-anak dan bapak ibu guru yang sudah bergabung. Selamat sore. Bu. Untuk hari ini dari Temres Beauty nanti akan terdiri dari Gayo, Kinawa, dan Kinasi akan melakukan sosialisasi bahaya sampah plastik. Nah, Bu Pesi harap untuk kalian semua bisa mematikan mikrofonnya dulu ya. Kita akan segera mulai. Ya, iki aku questioningnya. Mbak Jaya silahkan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, hari ini kami akan melakukan sosialisasi bahaya plastik. Berkatilah kami agar lancar hingga akhir nanti. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hari ini saya, Kinasi dan Kinawa akan mempresentasikan tentang bahaya plastik. Kembali sayang. Jangan dek, apa sih? Kinawa. Ayah kembali sayang. Nggak jelas nih. Presentasi yang pertama, silakan. Pengertian sampah plastik. Sampah plastik adalah jenis sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan begitu saja. Butuh bertahun-tahun, bahkan berjuta tahun untuk dapat diuraikan. Proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Dampak sampah plastik bagi lingkungan. 1. Mencemari tanah, air, dan juga makhluk hidup baik di darat maupun laut. Kedua, plastik dapat mengganggu jalur terserapnya air ke dalam tanah. Ketiga, dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Kenapa bisa begitu? Plastik yang menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah. Selain itu juga dapat mengakibatkan ruang gerak makhluk hidup di bawah tanah juga terganggu. 4. Plastik sulit terurai. Pada umumnya, plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun untuk terurai.
Untuk plastik, bungkus, deterjen, dan lain-lain butuh 50-80 tahun untuk terurai. Dan untuk kantong plastik, tas kresek diperlukan waktu 20 tahun untuk dapat hancur. Kelima, pembuangan sampah plastik yang sembarangan, misalnya di sungai-sungai, dapat menyebabkan penyumbatan aliran sungai dan bisa saja berpotensi terjadinya banjir. Keenam, kualitas air di lingkungan akan semakin buruk. Hal ini disebabkan banyaknya sampah plastik yang mengandung bahan kimia. Apa ya solusinya? Yang pertama, biasakan membawa tas belanja. Nah, dulu kita nggak usah repot-repot membawa tas belanja karena swalayan-swalayan telah menyediakan kantong plastik. Nah, sekarang yuk kita biasakan membawa tas belanja dari rumah. Seperti atau bisa juga dengan tas belanja seperti ini. Tas belanja seperti ini biasanya disediakan di swalayan-swalayan, jadi tinggal dibeli. Yang kedua, jangan lupa bawa botol minum. Biasanya saat kita bepergian, kita sering kehausan. Yuk kita biasakan saat bepergian untuk membawa botol minum atau tumbler seperti ini. Yang ketiga, hindari penggunaan kantong plastik. Bisa dengan cara membawa tas belanja atau membawa ransel. Yang keempat, hindari penggunaan sedotan. Nah, kalau kita beli minuman di luar, biasanya menggunakan sedotan plastik kan? Nah, cara mengurangi penggunaan sedotan plastik, contohnya dengan menggunakan sedotan stainless seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan sedotan kertas. Tetapi lebih bagus jika menggunakan sedotan stainless. Memang sih harganya agak lebih mahal, tetapi lebih ramah lingkungan dan juga bisa digunakan untuk berkali-kali. Yang terakhir, jika terpaksa menggunakan plastik, gunakanlah plastik yang ramah lingkungan. Contohnya plastik yang terbuat dari singkong. Teman-teman, setelah ini aku ada video tentang bahaya plastik. Ayo, Kak Dea disamping aplikasi. Oke, Kak Dea. Ya, Bu. Masuk silakan di admin dulu, Kak, di partisipannya. Kalian sudah antri? Bisa dilihat? Oke, sambil admit, silakan dilanjutkan. Kelas kok. 1A, 2A. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Dari kain sendiri. Tidak kantong plastik. Kain itu. Videomu mukanya mau hilang kok. Fakta yang pertama, dari 5 miliar metric ton limbah padat yang diproduksi di seluruh dunia, 275 metric ton merupakan sampah plastik. Diperkirakan tiap tahun 88 juta metric ton sampah plastik terbuang ke laut. Indonesia dianggap sebagai penyumbang polusi sampah plastik yang kedua di dunia, yakni sebanyak 0,48 hingga 1,29 juta ton per tahun.
Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akan dijumpai dalam keseharian. Selain praktis, sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak sulit. Fakta yang kedua, sejak ditemukan pada awal abad ke-20 di era revolusi industri, plastik sebagai material baru pengganti bahan alami yang ketersediaannya terbatas, telah berkembang dengan sangat pesat dan terus diproduksi secara besar-besaran hingga saat ini. Sebagian plastik berasal dari material alami, seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Fakta yang ketiga, 4-8% produksi minyak dunia digunakan untuk membuat plastik, setengahnya digunakan untuk membuat bahan baku, dan setengahnya sebagai bahan bakar untuk proses produksi. Ini setara dengan konsumsi minyak di sektor penerbangan global. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Fakta yang keempat, perkembangan teknologi telah menambahkan bahan biodegradable sehingga membuat proses penguraian plastik menjadi lebih cepat. Sebanyak 20% sampai di darat berakhir di laut. Sementara 80% sampai di laut berasal dari darat. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Yang kelima, dari 16,7 juta metrik ton sampah kemasan plastik yang dikumpulkan pada tahun 2016, 40,9% didaur ulang, 38,8% digunakan untuk pemulihan energi, sementara sebanyak 20,3% ditimbun di tempat pembuangan akhir. Bisphenol A atau BPA dan phthalate atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terus-menerus di dalam tubuh. Fakta yang keenam, 325 juta metrik ton plastik diproduksi setiap tahun di seluruh dunia. Setiap 11 tahun jumlah plastik yang diproduksi meningkat 2 kali lipat. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh berkurang. Fakta yang ketujuh, jika tidak dilakukan tindakan apapun, jumlah plastik akan meningkat 2 kali lipat per menit. Diperkirakan pada tahun 2025, rasio perbandingan antara ikan terhadap plastik adalah 1:3, dan akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan pada tahun 2050. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Fakta yang ke-8,
Lebih dari 100 partikel per kilogram ditemukan pada sedimen di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Biak. 58 hingga 89% mikroplastik ditemukan pada ikan dari sebanyak 0,25 hingga 1,5 partikel per gram. Coba yang itu matiin, Dek. Dek. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Orang dapat menerapkan prinsip 3R. Cara termudah adalah dengan penggunaan produk plastik pakai, misalnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Fakta yang ke-9, ada 3R. 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi. Reuse berarti menggunakan kembali. Dan recycle berarti mengolah kembali tanpa menjadi produk baru yang bermanfaat. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik nyatanya kian hari makin bertambah banyak. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Pilihannya ada pada kita. Satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Maka, mulai dari diri kita sendiri, mulai saat ini. Itu dia teman-teman, video dari LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya akan berikan 2, 3 yang mau bertanya. Apakah yang ingin bertanya? Ya ilah. Oh, ada Bedi. Adakah yang ingin ditanyakan terkait presentasi dari Kak Gayo, Kak Pinasti, dan Kak Kinawa hari ini? Oh, ini ada yang tanya nih. Untuk ini atas namanya Oppo A82 ya? Angkat tangan. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Raise your hand. Kalau tidak ada yang tanya, coba Bu Pesi yang akan tanya ya. Tadi dari presentasi Kak Gayo, Kak Kinawa, dan Kak Pinasti, apa sih solusi yang ditawarkan terhadap bahaya kantong plastik? Siapa yang bisa jawab? Tadi ada beberapa solusi yang diberikan sama Kak Kinawa dalam presentasi. Yuk, siapa yang berani? Tadi ada apa aja? Dan tadi Kak Kinawa sudah memberikan alat peraganya, contohnya juga barang yang harus dibawa apa saja. Ada yang berani?
Ada yang berani menjawab? Saya kasih pilih ya dari yang bergabung ada 68. Tadi solusi apa yang ditawarkan ketika sama presentasi bahaya sampah plastik bisa dikurangi dengan apa saja? Coba Bu Baisi mau mendengar suara dari siapa ini? Wira bisa mendengar Bu Baisi? Ya, Bu. Iya. Halo Kak Wira. Apa kabar? Baik, Bu. Ya, Kak Wira, Bu Besi mau tanya nih. Ya. Tadi solusi yang ditawarkan apa ya terkait dengan bahaya sampah plastik? Aduh, lupa, Bu. Aduh. Kantong yang sudah disediakan, yang bisa dipakai berkali-kali, tidak pakai kantong. Mas Obi bisa mendengar Bu Besi? Bisa, Bu. Oke. Coba Bu Besi mau tanya, tadi solusinya apa ya Mas ya? Solusinya? Nah ya? Tidak boleh pakai kantong plastik, Bu. Oke, tidak boleh pakai kantong plastik. Yang kresek itu ya Mas ya? Terus pakainya apa kalau belanja? Pakai tas? Pakai tas belanja. Ya. Oke, good. Apalagi ya Mas ya? Oke, ya pakai tas belanja. Sedotannya kenapa? Tadi sedotannya enggak pakai aluminium, Bu. Oke, good job. Apalagi ya? Tadi pakai tas belanja yang bisa dipakai kembali, sedotan aluminium. Terus apa lagi? Oh, ya Felicia ini ya, Felicia. Halo Kak. Iya. Apa lagi Kak? Apalagi nih? Satu-satu. Iya, sebentar Mas. Felicia apa Kak? Membawa botol minum dari rumah. Iya, Gu, membawa botol minum dari rumah. Lalu apa lagi? Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu? Aku Bu. Siapa ini? Iya, sebentar sayang, satu-satu. Oh, Adinda ya? Hai Kak Dinda. Apa saja Kak? Ada lagi? Mikrofonnya dinyalain dulu. Ya, mikrofonnya nyalain dulu. Iya, Bu. Ya, oke. Kita dilarang menggunakan gelas plastik. Saya, Bu. Iya, siapa ini? Hai. Felis, oke. Apa lagi, Kak? Jika terpaksa menggunakan plastik, gunakanlah plastik ramah lingkungan. Oke, boleh. Plastik yang ramah lingkungan. Itu contohnya kayak gimana ya tadi ya? Yang bisa didaur singkong, Bu. Oh, iya. Itu namanya apa ya? Ya, coba Bu Basi mau tanya. Terkait dengan tadi yang Kak Felis tanya, bicarakan ya. Plastik dari apa Kak tadi? Singkong. Singkong. Iya, coba siapa yang tahu nih? Plastik kok dari singkong? Ada nggak ya? Kayaknya ada, Bu. Ada, iya betul sekali. Ada, Kak. Sekarang karena plastik sampahnya itu sangat banyak sekali, ada salah satu mahasiswa yang di Jember itu mengangkat kok ketika mereka lagi ke pantai itu melihat, loh kok pantainya jadi sampah semua ya? Ada yang nggak beres nih. Kalau semuanya sampah tadi kira-kira tahun 2025 yang Kak Gayo tadi sampaikan ya Kak ya? Perbandingan berapa Kak Gayo? Antara sampah plastik dan ikan? Iya, 1:3 banyakan sampahnya. Nah, masyarakat kakak-kakak mahasiswa di Jember namanya itu membentuk suatu tim namanya Kausa. Nanti coba ya bisa di browsing. Nah, Kausa ini prihatin kok banyak sekali sampahnya. Terus mereka membuat satu tim untuk
membuat sampah plastik dari, ada yang dari singkong, itu dari mahasiswa juga. Kalau kausa itu sampah plastik digunakan, didaur ulang kembali, kemudian menjadi tas. Tasnya dari sampah plastik, kemudian dibentuk menjadi batik juga. Nah, nanti bisa di-browsing ya. Itu langkah kakak-kakak mahasiswa. Kalau kalian langkahnya yang nyata apa ya yang sudah kita lakukan di sekolah? Ada yang tahu? Di sekolah kita ngelakuin apa? Aku tahu. Ya, Obi. Iya. Apa? Ibu. Apa? Botol minum sendiri. Botol minum sendiri. Kalau setiap Jumat kita melakukan apa ya? Ada yang tahu? Olahraga. Terus? Kerja bakti, Bu. Olahraga bakti. Memungut sampah. Memungut sampah. Iya, namanya apa memungut sampah? Memungut sampah namanya apa ya? Yuk kegiatannya ada yang tahu? Aku tahu. Gotong royong. Yang kita lakukan kalau kita Jumat bersih di ini pleret. Iya, pleret. Ada yang tahu namanya? Kerja bakti. Oh, bukan nama lainnya apa tadi? Memungut sampah sama jogging. Jogging Memungut sampah sama jogging. Apa ya? Ayo. Apa namanya? Bu. Jogging. Iya. Pinter. Oh, good. Iya, itu salah satu langkah awal kita. Tadi kakak-kakak mahasiswa itu membuat plastik dari singkong. Kemudian dari kakak-kakak kausa juga sampah plastik dibuat menjadi tas yang bermotif batik. Nah, kita di SD Kanisius Kurmosari sudah melakukan langkah nyata, yaitu dengan vlogging tadi ya. Siapa yang di rumah masih menggunakan tas kresek ketika belanja? Yo. Aku enggak, Bu. Oh, enggak bagus. Aku pakai tangan kosong. Oh, pakai tangan kosong? Tapi dibawa taruh wajah motor. Oh iya, oke. Kalau kadang-kadang lupa itu biasanya ada. Waduh, kalau mamah lupa, terus kamu yang bawain ya? Halo, Cece. Iya, saya 2C. Iya, Bu, saya 2C. Saya siap mau ke toko ke Superindo. Saya selalu membawa tas sendiri dari rumah. Good job, Cece, pinter sekali. Kalau kita ke Superindo pakai tas tuh. Oh ya, ya. Kalau ke Superindo, ke Indomaret jangan lupa ya bawa tas sendiri ya, jangan minta plastik. Superindo bawa tas juga, Bu. Oh iya, oke. Ya, sekian ya. Itu presentasi dari Kak Gayo. Kemudian Kak Kinawas. Silakan Kak Gayo, bisa diambil alih kembali. Oke teman-teman, setelah tadi Ibu Pesi menjelaskan, apakah masih ada yang mau bertanya? Oh, enggak ada. Sudah jelas ya berarti ya. Oke, silakan Kak Gayo ditutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari awal hingga akhir presentasi hari ini. Semoga dengan adanya presentasi pada hari ini bisa bermanfaat dan dapat dilakukan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, Allah kami yang berdosa.
sekarang dan waktu kami mati. Nama Bapa dan Putra Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Kak Hili. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Iya. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sini, Mi. Terima kasih, Kak. Oke, Terima kasih Kak. Sama-sama. Sama-sama. Jaga kebersihan ya. Kurangi sampah plastik. Ya, Dadah. dadah. Cintai bumi kita, cintai bumi kita. Bu. Dadah. Ya, makasih Mas. Tapi sudah foto ya? Gimana Bu? Sudah foto ya? Belum Ibu. Langsung jebret-jebret ya Bu, jebret-jebret. Jebret ya sebentar. Ini jebret. masih. Oke teman-teman, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin karena kita masih kecil ya, jadi langkah-langkah kita yang sederhana dulu saja ya. Tidak pakai sedotan plastik, tidak pakai gelas plastik. Oke. Itu dulu yang sederhana. Ada Zoom ya, Bu? Iya. Kak, Besok Senin ada Zoom. besok Senin Ada Zoom. belum tahu. Hai Meme. Iya, Bu. Halo Ya teman-teman terima kasih ya untuk aksi sosialnya. Tadi teman-teman rescue team sudah membagikan 305 nasi bungkus. Hebat ya. Nasi bungkus 305 nasi bungkus. Waduh. Banyak banget ah. Banyak ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu membagikan. Terima kasih untuk papa mama yang sudah menyumbangkan uangnya untuk aksi sosial santapan kasih. Oh my. Gimana ini aku? Kenapa Mi? Enggak ada, Bu, enggak ada. Aku mikrofonnya tamatin dulu. Lihat beritanya di Facebook ya, sama di Instagram ya. Saya masih Nggak punya Papamu Facebook. punya. Papamu punya sel. Enggak punya. Belum diajarin. Iya, di Instagram ada. Kak. Saya kurang mamaku Iya Kak, terima kasih ya sudah bergabung. Iya, terima kasih. Dadah. Ya.